Baik, Shalom. Nama saya Amin Unido Purba. Saya dari Universitas Metodis Indonesia dengan Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknologi Informatika, dari kelas 2 TIC dengan NPM 221510118. Ingin mempresentasikan tugas akhir semester saya tentang penjumlahan dari matriks. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Oke, kita lanjut. Sini ada ordo matriks. Dijelaskan tadi sebelumnya, matriks terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara baris dan kolom. Jika banyak baris suatu matriks adalah M dan banyak kolom suatu matriks adalah N, maka matriks tersebut memiliki ordo matriks atau ukuran M kali N. Perlu diingat bahwa M dan N hanya sebuah notasi, sehingga tidak boleh dilakukan sebuah perhitungan, perjumlahan, dan perkalian. Pada contoh matriks, jumlah penjualan mobil di atas diketahui bahwa. Nah, di sini ada contoh matriks. Di sini banyak matriks M-nya adalah 3 dan banyak kolom N-nya adalah 3. Di sini ini namanya baris dan ini namanya kolom. 3 kali 3, maka ordo matriksnya M kali N adalah 3 kali 3. Kita lanjut. Operasi penjumlahan matriks. 1. Penjumlahan. Dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi penjumlahannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula, dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil penjumlahan elemen-elemen pada matriks. Oke, di sini ada contoh. Ada dua ordo, ada dua matriks. Dengan ordo 2 kali 2 akan kita jumlahkan. Di sini kita lihat A, B, C, D, dan P, Q, R, S. Cara menjumlahkannya adalah A kita jumlahkan dengan P. Kita bilanglah ini M dan N. Jadi M1 ditambah N1. Jadi A ditambah P dan selanjutnya dikali B ditambah Q. Begitu juga dengan selanjutnya yang di bawah, C ditambah R dan D ditambah S. Kita lanjut. Kedua, pengurangan matriks. Pengurangan matriks memiliki konsep yang sama dengan penjumlahan ya. Jadi memang dasarnya konsepnya memang sama. Dua buah matriks dapat dikurangkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi pengurangannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula, dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil pengurangan dengan elemen-elemen pada matriks. Ya, jadi dasarnya sama saja seperti yang tadi. M ini M dan N, kita buat M1 ditambah N1, jadi A dikurang P dikali B kurang Q. Dan selanjutnya seperti yang tadi, C dikurang R dan dikali D dikurang S. Baik, kita akan masuk ke codingnya. Baik, kita masuk ke codingnya. Di sini saya menggunakan NetBeans. Di sini langkah-langkahnya kita buka dulu file coding kita. Sini saya buat namanya algebra matrix. Kita buka. Nah, ini ada coding untuk membuat penjumlahan dari matriks. Saya akan menjelaskan coding arti dari coding dan perintah-perintah berikut ini. Oke, kita mulai dari package algebra matrix di sini. Oke.
Nah, di sini ada eh, public statiknya di int angka ada 8. Di sini maksudnya kita akan menginisialisasi array angka dari 0 sampai 7. Dari 0 sampai 7 karena kita akan membuat dua buah matriks 2 kali 2. Oke, kita lanjut di int pilihan di sini. Di sini int pilihan untuk menginisialisasi pilihan kita, dan int abcd ini untuk menginisialisasi abcd-nya. Baik, kita lanjut ke bawahnya, ada scanner masuk. Di sini fungsinya untuk kita dapat memanggil fungsi scanner tadi dan membuat pewarisan ke masuk. Oke. Kita lanjut ke bawahnya. Ada system out. Jadi di sini ada perintah untuk masukkan angka ya. Oke, di sini kita kita panggil fungsi scanner tadi dan kita buat pewarisan untuk masuknya. Dan selanjutnya di sini ada untuk for ada int i sama dengan 0 di sini. Di sini kita akan melakukan perulangan sebanyak 8 kali di angka. Oke. Kita masuk ke baiklah, setelah kita dari sini, di sini ada banyak coding sampai bawah. Sampai sini itu untuk menginisialisasi pilihan kita dan untuk kita buat pemanggilan fungsi masuk ke pilihan dengan tipe int. Dan selanjutnya di bawahnya ada pilihan. Di situ kita setelah kita input, maka kita akan memproses pilihan. Jika 1 berarti penjumlahan dan jika 2 berarti pengurangan. Dan apabila kita pilih 3 atau lainnya selain 1 dan 2, maka akan muncul pesan bahwa pilihan tidak ada. Ini dia, akan muncul pesan pemilihan tidak ada. Dan sekarang saya akan menjelaskan perintah berikut ini, yaitu switch case. Baik, di sini dengan case 1 di bagian A tertera angka 0 ditambah angka 4. Itu berarti kita menjumlahkan array 0 dan array 4. Berikutnya yang B ada angka 1 dan angka 5. Di sini kita menjumlahkan array 1 dan array 5, dan berikutnya ada angka 2 dan angka 6. Ya, seperti tadi kita menjumlahkan array 2 dan 6. Selanjutnya yang D ada angka 3 dan angka 7. Kita menjumlahkan array 3 dengan array 7. Dan berikutnya ada system out print line. Di sini kita print hasil dari A, B, C dan D tadi. Nanti akan keluar. Baik. Selanjutnya kita beralih ke case 2.
Baik, di sini kita beralih ke case 2. Di sini ada A dan angka 0 kurang angka 4. Jadi di sini seperti yang di PowerPoint tadi saya jelaskan, sebenarnya dasarnya sama, hanya membalikan tambah dan kurang saja. Jadi di sini angkanya 0 kurang angka 4 berarti kita mengurangkan array 0 dikurang array 4. Jadi semua ya sama, angka 1 dan angka 5 kita mengurangkan array 1 dengan array 5. Jadi di sini di bawah ada sistem out.println pilihan tidak ada, itu untuk supaya kalau kita memilih di luar dari 1 dan 2, karena sudah tidak ada pilihan lagi, jadi nanti yang keluar pilihan tidak ada, karena di sini hanya ada untuk pengurangan dan penjumlahan. Baik, saya pikir segitu saja. Itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya kira ini saja. Shalom dan terima kasih.